Sekarang kita terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Pak Ferry. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam. Jelas ya Mas? Jelas. Pak Ferry, suaranya. Lokasi di mana? Iya. Ini sekarang lokasinya di daerah Pamulasih, rumah saya. Kejadian dulu juga di situ? Enggak, kejadiannya itu rumah orang tua saya dulu di daerah Candi Mas. Daerah Candi antara perbatasan Tegal Sari sama Setom sama Jomblang. Yaitu rumah saya dulu, saya baru pindah di situ waktu saya masih kecil, sekitar tahun 80-an terus. Yaitu kalau nggak salah adik saya itu baru umur 2 tahun atau 2,5 tahun, nggak lupa. Waktu itu menjelang maghrib ya Mas, menjelang maghrib. Nah, orang tua saya, ibu saya itu mau nyumbang, istilahnya mau hajatan di tetangga, kan namanya tetangga baru, hajatan sunatan, kalau ya hajatan sunatan. Saya waktu itu masih kecil, TK Mas, saya masih TK. Sama hari, oh ya dulu tempat saya belum ada listrik, masih pakai lampu teplok, sama TV-nya itu pakai aki. Saya dulu lagi nonton, kayaknya hari Minggu, kalau nggak salah hari Minggu, saya nonton itu acara Pak Tino Sidin itu Mas. Ya itu maghrib habis maghrib biasa tahu di TVRI. Nah kemudian waktu itu ibu saya pamit, saya pergi dulu, jaga adikmu, saya mau nyumbang, bilang gitu. Ya bu, aku, kakakku sedang nonton TV, terus adikku yang kecil tuh utamanya ya main di dalam rumah, terus dia keluar lewat pintu belakang, terus main di samping. Saya lihat dia main di samping, saya biarin. Kemudian saya keluar nengok, meriksa adik saya masih ada apa enggak. Enggak taunya adik saya sudah enggak ada, tapi saya melihat ada sesuatu yang menggendong, kayak perempuan menggendong adik saya, tapi jaraknya memang jauh Mas, jauh. Dia pakaiannya putih, rambutnya panjang. Nah saya kira itu tetangga saya panggil sama adik saya panggil di saya panggil, tapi adik saya nggak menjawab. Memang adik saya waktu masih kecil, ngomongnya kan belum jelas ya. Saya panggil, tapi dari kejauhan saya tetangga saya biarin. Saya masuk lagi ke rumah. Terus jam berapa itu, ya sekitar jam 7-an tuh, ibu saya pulang. Saya pulang nanya, adikmu ning ndi? Dia ikut itu tetangga saya yang rumahnya di atas saya, rumahnya kan di atas saya, tetapi digendong, ikut busri, saya bilang gitu. Terus ibu saya nanya tetangga saya, katanya enggak ke situ kok, enggak main ke sini. Saat saya dicari kemana-mana enggak ada, terus sampai laporan sama Pak RT. Jadi semua kampung pada nyariin. Itu Mas, zaman dulu kan belum ada listrik, ada yang pakai petromak, obor, terus pakai alat-alat dapur tuh Mas, dipukul-pukul, ada tampah, panci, alat penggorengan tuh dipukul. Di samping rumah saya itu yang sebelah utara itu kan pinggirnya ada kali itu ada gelobangan Mas. Gelobangannya ya kira-kira diameternya sekitar 5 meteran lah, tapi agak dalam, sekitar dada orang dewasa. Itu sampai tetangga saya ada yang nyemplung situ, dicari-cari di situ, daerah situ, siapa tahu ada saya di situ. Dicari sampai kampung sebelah daerah Tegal Sari itu juga ikut nyari Mas. Jadi semua kampung ikut nyari. Jadi pakai obor, pakai petromak. Nah kemudian
sampai ada yang bilang coba dilaporan ke polisi atau disiarin di radio di RRI itu Mas. Sampai orang tua saya nyarin lapor ke polisian sama di radio. Kemudian baru 2 hari kalau enggak 2 hari adik saya itu ketemu, tapi ketemunya itu yang nemuin itu saudaranya tetangga saya, kan memang udah kenal loh, dia tahu adik saya itu ketemu katanya di terminal. Zaman dulu terminalnya kalau nggak salah itu di Galwareng apa di luar kalau nggak salah terminal, katanya ketemunya di situ di dekat warung. Nah sampai di rumah tuh bisa sampai nangis. Nah cuma yang jadi pertanyaan saya itu sampai sekarang tuh itu yang ngulik adik saya itu beneran orang atau makhluk halus, kok ketemunya kok daerah situ. Terus orang warung situ yang ditanya katanya tiba-tiba ada anak kecil di situ, bilangnya gitu. Penjual rokoknya bilang gitu, kok tiba-tiba ada anak kecil di sini nangis, bilang gitu. Untungnya saudara tetangga saya itu yang ada yang lihat. Terus ya itu dibilang itu ya. Itu yang jadi pertanyaan saya itu Mas. Itu yang milik itu antara makhluk halus atau manusia. Soalnya tetangga saya tidak ada yang tahu. Cuma yang tahu saya itu rambutnya panjang putih, dia jalan ya memang waktu itu kan nggak terlalu terang ya, gelap. Soalnya waktu maghrib itu dia jalan terus sampai kan jalannya agak turun terus dia bilang entah kemana, saya biarin, saya diajak tetangga. Itu Mas ceritanya. Gimana Mas itu kira-kira orang atau makhluk halus itu Mas? Mas Febri silakan Mas. Ya, selamat malam Pak Ferry ya? Iya, betul. Ya malam. Ya. Mas. Jadi ini yang apa ya? Yang membawa atau menculik gitu ya? Menculik ya. Ini sosok kalau dari perwujudannya ya, kalau yang saya lihat itu hampir mirip sama WW gitu. Tapi kok ketemunya bisa sampai jauh gitu Mas? Iya. Jadi gini ya, sosok astral atau makhluk gaib gitu ya Pak ya. Kalau istilahnya, kalau orang Jawa kan ngumpet ke gitu ya. Iya. Kalau sosok astral ini istilahnya menculik atau membawa orang atau anak-anak kecil gitu ya Pak ya, itu nanti ketemunya apa ya, nanti orang ini akan ketemu itu di tempat mana, di lokasi mana, itu terserah si sosok ini sebenarnya gitu Pak. Jadi gitu ya. Seenaknya dia saja gitu loh Pak. Dan di kejadian di adiknya Pak Ferry ini, kalau yang saya lihat adiknya ini ya dibawa sama, ya benar ya, maksudnya sosok astral ya, makhluk gaib gitu Pak ya. Dan sebangsa kalau dari perwujudannya itu yang saya lihat perwujudannya itu sebangsa WW gitu Pak. Jadi memang yang dilihat sama Pak Ferry pada waktu itu memang dari segi perwujudan dari agak jauh memang seperti itu gitu Pak. Jadi rambutnya memang panjang, terus agak kusut gitu loh Mas, kusut kayak udah kayak
Iya. gimbal gitu loh Mas. Iya, rambutnya panjang, gimbal. Dan perawakannya pun juga nggak gede-gede banget tapi cukup berisi gitu loh sosoknya. Soalnya dia kan menghadapnya kan dia jalannya ke arah timur, saya kan ngelihatnya dari arah barat gitu. Jadi nggak kelihatan wajahnya, dia dari kelihatan punggungnya aja, belakangnya aja. Ya itu ya yang jadi yang dilihat pada waktu itu, yang dilihat sama Pak Ferry ya, sosok itu ya ya memang apa ya, memang perwujudannya sosoknya seperti itu gitu loh Mas. Yang saya lihat pun seperti itu gitu. Dan sosok ini ya sosok gaib ya yang membawa adiknya Pak Ferry ini gitu. Ya alhamdulillah saja ketemu ya. Dan adiknya itu masih sehat ya. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillahnya gitu. Yang ya kan waktu namanya masih kecil kan belum lancar bicaranya, kalau ditanya ya bengong aja. Iya. Yang nyulik siapa, dia bengong, yang siapa, tapi ya belum paham lah ya. Cuma ya yang penting sudah ketemu, bersyukur gitu. Jadi gitu ya Pak, yang kalau yang saya tahu ya. Seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Ferry ya sudah bergabung di Nightmare on the Air. Selamat malam. Ya.